Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita ada di pagi hari ini di tempat ini untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita ambil waktu sebentar untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Hingga kita berada di tempat ini bukan karena gagah dan hebat kita, namun itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita angkat ucapan syukur kita, penyanyi haleluya. Bapakku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan Tuhan, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau ada berkuasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib berkuasa, perbuatanmu. Mari kita undang bangkit diri, kita nyanyikan dari awalnya. Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku.
nyanyi haleluya. Namanya yang layak puji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Oh baik Tuhan, oh teramat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagimu. Ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang. Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau Tuhan ada bagi kami. Haleluya. Ada bagiku, tak usah ku takut. Haleluya. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Bapak Ayub Sutoyo berdoa. Bapak Ayub Sutoyo. Bapak Ayub Sutoyo berdoa.
Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberi kehidupan, serta Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali ya Tuhan, pada saat pagi yang indah ini, kami bersama umat-umat-Mu sujud syukur soal di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau begitu baik ya Bapa, memimpin kami, memenangkan kami pada pagi hari ini ya Tuhan, untuk sowan beribadah mengucapkan syukur di hadapan-Mu Bapa. Ya Tuhanku, ya Allahku, ya Bapa, Engkau memberikan yang terindah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau menyertai kami, kuasa Roh Kudus-Mu datang dan hadir tengah-tengah ibadah pada hari ini, terlebih hadir di hati kami ya Bapa. Jika ada dalam ruangan ini, terlebih di hati kami, ada kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu udara ya Tuhan yang ingin memecahkan konsentrasi kami dalam kami memuji. Saat ini juga ya Tuhan, kami bersatu hati menengking kuasa-kuasa udara, kuasa kegelapan itu. Dalam nama Yesus, hanya kuasa-Mu ya Tuhan yang boleh melimuti kami. Pimpin ya Tuhan kami pelayan-pelayan-Mu, mulai dari musik, WL, dan juga ya Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Semuanya Tuhan Engkau persiapkan sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Bagi umat-Mu yang belum datang Tuhan, kiranya segerakan ya Tuhan. Jaga dan selamatkan Tuhan, biar senantiasa hari ini boleh menerima kemenangan yang dari Engkau. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur, kiranya Engkau menyertai ibadah kami pada hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita angkat pujian Tiba Saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertanda. Kami naikkan badan anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini, kita bangkit berdiri. Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tatanan domba satu suara, menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan badan domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan badan domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan
Bangkit berdiri, kita akan pujian Kami Terima. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Tuhan, dimanapun kami pergi, kemanapun Tuhan kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Silakan pujian, kami terima. Yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu Tuhan, kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Haleluya. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun Tuhan, dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Dengan kasih Kristus, Ibu Ira berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan memberi Tuhan. Biar Tuhan kami senantiasa memberi dan memberi yang baik Tuhan di hadapan-Mu Yesus. Berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan yang belum bisa memberi kiranya Kau juga berkati Tuhan Yesus. Kami akan memberi dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilakan. Kita angkat pujian persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan
sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari saya undang kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku Tuhan, mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Haleluya. Benar ya Tuhan, kami tidak mempunyai apa-apa Tuhan, namun hanya hati kami Tuhan yang mampu kami persembahkan untuk-Mu Tuhan. Kiranya Kau tulik hati kami Tuhan, terima persembahan kami Tuhan. Engkau telah kuduskan, Engkau layakkan persembahan kami, biar berkenan di hadapan-Mu, jadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Kau siapkan hati kami Tuhan, lembutkan hati kami ke segala apa yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu, jadi kekuatan yang baru bagi kami, menjadi kota penting bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya, amin. Kita angkat pujian kekuatan di hidup. Haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa
sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita angkat pujian ini lebih sungguh lagi, kita aminkan dalam setiap kata-kata ini. Haleluya, haleluya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Amin, amin ya Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih pada pagi hari ini boleh bersama-sama dengan Engkau di dalam rumah-Mu, memuji, memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, beribadah kepadamu. Kami berterima kasih buat perkenanan-Mu, buat kelayakan yang Kau berikan bagi kami. Kami merasakan hadirat-Mu dan kami diberkati. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan karena Engkau juga berkenan untuk berbicara kepada kami lewat firman-Mu, bahkan makan sehidangan dengan kami lewat perjamuan Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang luar biasa di saat ini untuk kami boleh berbakti kepadamu. Terima kasih Tuhan, bukakan pengertian kami. Kami ingin belajar terus firman Tuhan dan lebih mengerti banyak hal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami mengucap syukur dan inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sehat-sehat semua ya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar ya. Ini kayaknya lampu ini mati, jadi saya sorry. Terpaksa saya harus naikkan supaya lebih terang dengan itu. Puji Tuhan ya. Minggu pertama di bulan Maret, udah masuk ke bulan ketiga kita. Bulan depan sudah Paskah. Haleluya. Kita persiapkan diri kita terus setiap hari, saudaraku. Lebih banyak, lebih mengenal Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita, perjalanan kita, dan lebih mengerti kasih Allah dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Puji Tuhan. Sekarang kita belajar dari satu jemaat yang ada dari 7 jemaat di Asia pada saat Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, tapi kita lihat kondisi jemaat yang ada di Pergamus di dalam kitab Wahyu pasal 2 ya ayat 12. Kitab Wahyu pasal 2 kita lihat
ayat 12 ya. Wahyu pasal 2 ayat 12. Kita belajar dari jemaat ini, kita ambil yang contoh teladan darinya, atau yang enggak baik kita buang ya. Kita baca mulai ayatnya yang ke-12 ya. Nanti sampai kita akan membacanya sampai ayatnya yang ke-17. Sudah ya, terima semua atau lihat di depan. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa saudara yang kasih. Kita lihat jemaat yang ada di Pergamus ini ya. Pergamus ini adalah satu tempat kota ya yang di daerah Turki. Kalau sekarang daerah tersebut disebut kota, nama kotanya Bergama ya. Bukan Pergamus, Bergama sekarang di zaman modern ini ya. Salah satu dari 7 sidang jemaat di mana Allah lewat Yohanes ya, yang di Pulau Patmos mengirimkan surat kepada masing-masing gembala yang ada di 7 sidang jemaat tersebut. Ada Laodikia, ada Tiatira, apalagi Pergamus, apalagi yuk, Efesus, siapa lagi? Tarsis, Smyrna, satu lagi apa ya? Tiatira sudah tadi, satu lagi Efesus, Philadelphia, ya Philadelphia. Nah salah satunya adalah Pergamus. Nah kalau kita belajar, kita sudah belajar kitab Wahyu ya, tuliskanlah kepada malaikat-malaikat jemaat. Di sini maksudnya adalah gembala yang melayani di Pergamus. Kita sudah belajar itu di awal-awal lalu berapa kali ya. Nah, nanti suatu saat kalau ada mata pelajaran seperti itu lagi diulang, kita akan lebih dalamin. Tapi kita akan lihat inilah firman Dia. Apa yang ditulis saudara lihat, inilah firman Dia di dalam ayat 12 yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Jadi firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam dan bermata dua. Yang namanya pedang dari seluruh alat perlengkapan senjata, saudaraku. Pedang adalah satu-satunya alat untuk menyerang atau untuk bertahan? Menyerang. Pedang itu adalah satu-satunya alat untuk menyerang. Yang namanya ketopong, perisai, ikat pinggang, apa semua. Itu semua alat untuk bertahan. Tapi satu-satunya alat yang bisa menyerang, yang bisa melawan adalah pedang. Dan pedang yang dikatakan di sini adalah firman Allah. Kalau saudara tidak punya firman Tuhan, saudara tidak baca firman Tuhan, saudara tidak hafal firman Tuhan, meskipun tidak detail saudara, saudara tidak mengerti firman Tuhan, saudara tidak bisa melawan, saudara tidak bisa menyerang. Saudara tidak punya kekuatan, saudara hanya bisa untuk diserang. Saudara akan kalah, saudara akan babak belur dalam hidup ini. Karena apa? Tidak punya pedang. Tidak punya alat untuk perlawanan. Firman Tuhan itu adalah alat untuk perlawanan. Saudara gak perlu melawannya seperti ini. Misalnya ada masalah atau ada orang jahat, saudara pegang Alkitab. Ada yang begitu?
dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara nggak perlu begitu. Bukan begitu. Ya kan? Ada itu, dalam nama Yesus. Nih firman Tuhan dalam nama Yesus. Misalnya gitu. Bukan seperti itu. Tetapi mengenal firman Tuhan. Berpegang pada firman Tuhan. Bahkan mengucapkan kata-kata firman Tuhan. Pada tempatnya. Itu seperti pedang. Saudara. Yang tajam. Saudara. Yang siap untuk terus menusuk ke dalam. Sampai kedalaman sumsum dikatakan. Saudara. Lebih daripada pedang yang lain. Di sekarang lagi sedang perang. Dia perang yang menakutkan kata orang ya. Antara satu negara adik kuasa dengan satu negara yang kecil. Yaitu Rusia dan Ukraina. Rusia itu dulu disebut Uni Soviet. Dan salah satu negara bagiannya adalah Ukraina. Tetapi setelah Uni Soviet tersebut hancur, terpecah-pecah saudaraku. Maka mereka menjadi Rusia. Dan Ukraina itu melepaskan diri dari Rusia. Ya. Dan dari sejak itulah mungkin terjadi perang dingin. Dan sampai sekarang saudaraku beberapa. Kalau orang bilang tidak seimbang, bagaimana mungkin ya negara seperti Rusia yang memiliki nuklir yang paling ditakuti, ya saudaraku, bisa berperang dengan negara kecil seperti Ukraina tersebut, saudaraku. Kita tidak bicara soal hal-hal yang di dalamnya, tapi kalau misalnya negara kuat besar satu lagi seperti Amerika dan sebagainya ikut membantu dan melawan saudaraku, maka terjadilah hal yang sangat mengerikan. Saudara bayangkan ancaman daripada presiden dan daripada pimpinan daripada Rusia tersebut. Kalau PBB atau kalau Amerika terturut serta campur tangan, dia akan dia akan lepaskan mereka punya nuklir tersebut. Apa yang terjadi? Itu nuklir yang sangat besar. Tapi saudara tahu, kondisi-kondisi seperti ini bukan cuma ancaman belaka. Kita tidak bicara tentang Rusianya, tetapi firman Tuhan katakan, menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahkan Tuhan datang kedua kali, sampai datang kedua kali, bumi ini akan hancur. Hancur kenapa? Karena peperangan. Kenapa? Karena bencana alam. Ya, dan terakhir perang yang paling besar adalah perang Armageddon. Saudara. Ya. Kita kalau tidak punya firman Tuhan, kita tiap hari baru menghadapi peperangan-peperangan iman. Peperangan-peperangan untuk kehidupan kita, mempertahankan iman kita atau mempertahankan hidup kita. Ya kan? Saudara. Tetapi akan ada masa yang begitu sulit. Kalau saudara tidak tinggal di dalam lindungan Tuhan dan rahmat Tuhan. Dan orang yang tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Dan di dalam rahmat Tuhan tersebut saudaraku adalah orang yang memegang firman Tuhan. Amin. Itu sebabnya saya dan saudara kita tetap belajar setiap hari. Belajar lebih melakukan firman Tuhan. Lebih taat. Lebih mengenal. Amin. Lebih banyak baca firman Tuhan daripada baca WA, baca lihat YouTube dan sebagainya saudaraku. Ya. Lebih banyak. Saudara tidak akan rugi, tapi itu justru jadi kehidupan bagi saudara. Nah, kita lihat ya. Dia katakan di sini, inilah firman Tuhan. Mana tadi Pergamus tadi? Oke. Ya, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Saya nggak perlu jelaskan ini terlebih jelas ya. Bermata dua, satu matanya ke sana, mengarah sana, matanya mengarah sini. Saya menyampaikan firman Tuhan. Saya nyuruh saudara untuk belajar firman Tuhan. Tetapi 4 di sini lebih lagi menyuruh untuk saya. Saya misalnya mengatakan sesuatu yang salah, sesuatu kepada saudara, maka 4 lebih menyerang saya. Artinya bukan cuma buat orang yang kita omongi. Saudara.
Saudara yang sering membawakan firman Tuhan dalam pelayanan jemaat, belajar untuk lebih lagi melakukannya. Bahkan seluruh jemaat ini. Karena saya percaya saudara ketika menemukan orang atau bertemu dengan orang yang dalam keadaan susah, pasti saudara menasehatinya sesuai dengan firman. Betul gak? Gak mungkin saudara menasehatinya sesuai dengan hal-hal yang lain di luar firman. Walaupun saudara tidak mengutip secara detail ayat tersebut, tapi apa yang saudara katakan itu adalah perkataan-perkataan firman. Saudara. Jadi mari kita lebih mengenal akan firman Tuhan tersebut. Ya, kita lanjut saudara yang kasih ya. Apa firman Tuhan tersebut dikatakan kepada Pergamus, ya. Dia dikatakan seperti begini. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat iblis, tata iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu, di hadapan kamu, di mana iblis diam. Ini luar biasa ini, jemaat yang ada di Pergamus. Jemaat, saudaraku, yang dikatakan jemaat, bisa dikatakan jemaat ya sejati. 85% mereka memegang teguh iman kepada Tuhan Yesus, ya kepada Kristus. Padahal mereka tinggal di mana katanya tadi? Mereka tinggal di mana? Coba lihat tadi. Engkau tinggal di sana di tempat tahta iblis. Pergamus, saudaraku, ya. Dikatakan disebut tempat tahta iblis, saudara. Ya. Bahkan di ayat terakhir di mana iblis diam, kita lihat dulu ini, ya. Kita lihat jemaat ini tinggal, yang menonjol di sini gereja ini berdiam, gereja Pergamus ini di kota di mana iblis menempatkan tahtanya. Kita lihat di mana iblis menempatkan tahtanya, tetapi mereka tetap memegang teguh iman mereka. Mereka tetap, saudaraku, setia kepada firman Tuhan. Kita lihat ya. Tempat diam iblis diam, di mana iblis diam. Di sini rupanya saudaraku ya, berdiamnya iblis di kota Pergamus. Dan keberadaan gereja yang ada di sana, yang setia, saudara bisa lihat tuh. Pengaruh daripada iblis tersebut dengan jemaat yang ada di dalam gereja Pergamus tersebut. Luar biasa saudaraku. Perjuangan iman mereka. Kita lihat sedikit-sedikit tentang hal ini. Karena ini juga adalah gambaran kehidupan kita juga, saudara. Saudara lihat ya. Dikatakan sih, iblis berdiam di sana. Tentunya di sini bukan iblis secara tubuh, ya. Iblis itu roh. Sebagai roh, iblis tidak butuh rumah, tidak butuh dapur, tempat tidur atau istana, kita lihat ya. Nah, tetapi ia dikatakan berdiam. Di mana iblis diam? Kita lihat dulu ini. Ia dikatakan berdiam di Pergamus. Kata berdiam itu artinya tidak berkeliling. Kita ingat sekali, ada lagi ayat mengatakan iblis berkeliling. Ya kan? Berkeliling ke sana, misalnya keliling kota Bekasi. Berkeliling ke Mustika Jaya, Bantar Gebang, tinggal di Mustika Jaya, masuk Bantar Gebang, masuk Pondok Timur. Oh di sana ada keluarga Tampu Bolon. Terus berkeliling sampai ke Mutiara Gading. Terus sampai ke Bekasi Timur, Bekasi Utara dan seterusnya. 12 kecamatan di Bekasi itu berkeliling. Berkeliling. Ketika dia berkeliling, iblis berkeliling, saudara, bukan cuma mau nonton, tetapi mencari. Ya, orang yang siap untuk diterkam. Berarti kalau orang yang siap untuk seperti itu berarti orang yang lengah. Dia bisa orang yang kuat, punya firman Tuhan, punya iman yang kuat tapi lengah. Hati-hati. Itu sebabnya Tuhan katakan waspada. Amin. Berhati-hati dan waspadalah sebab iblis musuhmu berkeliling. Saudara, ya. Ini tidak berkeliling, dia berdiam. Saudaraku, saudara lihat, saya perhatikan catatan saya, ya. Nah, dia dikatakan berdiam, artinya dia tidak
sedang berkeliling seperti di kitab 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan ia hidup, ya. Ia hidup dan menetap, artinya berdiam. Dia hidup di Pergamus dan menetap di sana, saudara. Ia hadir di sana memiliki pengaruh, kuasa yang lebih menonjol daripada gereja-gereja ke-6 gereja-gereja di kota-kota lain itu, saudara. Daripada di tempat lain, daripada di Efesus, di Laodikia dan semuanya. Di sana saudara yang kasih, sungguh tempat yang luar biasa. Ketika dikatakan di mana iblis diam, ya, secara Arabiah the King James mengatakan Satan sit, tempat duduknya. Tak iblis itu bicara tentang Satan sit. Satan sit itu tempat dia duduk. Wah, kita lihat dulu daerah ini ya. Artinya dia memiliki pemerintahan dan kekuasaan. Iblis di sana memiliki pengaruh dan kuasa yang lebih besar dibanding daripada tempat-tempat lain, saudaraku. Itu iblis yang ada di Pergamus. Tapi coba kita bandingkan, kita lihat iblis ini karena dia bukan, saya katakan manusia tadi seperti tubuh, tapi adalah roh. Apa yang dimaksud dengan iblis tersebut? Coba kita lihat 2 Korintus 4 ayat 4. Karena dia berbentuk roh, dia memiliki pengaruh yang lebih besar daripada tempat lain. Dia memiliki kekuasaan di sana, bahkan berdiam. Kita lihat ya, apa yang dimaksud dengan iblis itu terdapat di 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Coba kita lihat. 1, 2, 3. Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. Yang adalah gambaran Allah. Nah, iblis dikatakan di sini ilah zaman ini. Ilah itu sesuatu yang memiliki kuasa dan dianggap oleh orang yang mengikutnya dan percaya kepada ilah. Ilah itu juga Allah, ilah-ilah zaman ini, ilahi. Berarti roh, itu bicara tentang roh. Yang bagi pengikutnya, bagi yang percaya dia memiliki kuasa yang lebih daripada yang lain. Itu ilah zaman ini. Nah sekarang zaman ini ilah, zaman ini apa? Di dalam kehidupan kita. Baik, beda-beda orang mungkin berbeda. Ada orang yang menganggap bahwa harta itu lebih daripada Tuhan. Itu menjadi ilah zaman ini bagi dia. Ada itu orang yang menganggap bahwa bisnisnya, pekerjaannya, kehormatannya, jabatannya, namanya lebih berpengaruh, lebih penting daripada Tuhan. Daripada Kristus. Itu yang disebut dengan ilah-ilah zaman ini. Yang melebihi kekuasaan Kristus di dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya di semua jemaat ini, Yesuslah lebih besar daripada segala sesuatunya. Amin. Kuasa Tuhan Yesus lebih besar daripada segala kuasa-kuasa ilah-ilah zaman ini. Nah pengaruh ilah-ilah zaman ini gara-gara kita mementingkan harta atau apapun yang daripada Kristus akan membawa, dikatakan membutakan pikiran kita. Ya, sehingga kita tidak melihat cahaya Injil, tidak melihat isi firman Tuhan lagi, tidak hidup menurut firman Tuhan lagi. Akhirnya apa yang kita lakukan? Dosa. Saudaraku, itu sebabnya beberapa orang di jemaat Pergamus, itu dikatakan di antara kamu, bukan orang luar. Ada yang mengikuti, saudaraku, nasihat ajaran daripada Bileam. Itu ajaran-ajaran sesat. Kalau saudara lihat Bileam, ya, atau Nikolaus, ajaran-ajaran tentang menyembah ilah-ilah zaman pada saat tersebut, saudaraku. Sehingga mereka tidak takut Tuhan, mereka hidup bebas, bahkan hidup di dalam perzinahan. Bukan saja perzinahan secara saudaraku laki-laki perempuan atau secara fisik, tapi perzinahan rohani yang lebih bahaya dalam kehidupan mereka. Yaitu apa? Mereka tidak lagi mentuhankan Kristus
Allah, tetapi mereka mentuhankan ilah-ilah zaman tersebut yang dikuasai oleh iblis dan roh-roh zaman tersebut. Saudaraku, saudara tahu, supaya saudara lihat hal itu, ya. Di Pergamus, saudaraku, Pergamus melayani banyak berhala. Orang-orang yang di luar Kristus, ya. Pergamus ini melayani banyak berhala. Saya mencatat seperti ada sana berhala-berhala, berhala Zeus, dewa Zeus, Dionysius, terus berhala Athena, saudaraku, Athena dan lain-lainnya. Jadi di sana banyak berhala-berhala. Iblis tersebut memakai, saudaraku, dewa berhala-berhala tersebut menjadi Allah mereka, saudaraku. Dan mereka melayani. Kota ini memiliki banyak kuil, saudaraku. Banyak kuil dan altar. Kalau kita pergi ke Turki, perjalanan rohani di daerah tersebut, saudaraku, akan banyak reruntuhan kuil tersebut yang besar-besar. Memiliki banyak kuil, saudaraku. Itu sebabnya, saudaraku, dia disebut tahta iblis. Ya, kota ini disebut disebut kota kafir, saudaraku. Termasuk salah satu kota kafir ini di kerajaan Romawi, saudaraku. Pergamus tersebut. Mereka menyembah berhala, saudaraku. Memang daerah-daerah lain seperti di daerah-daerah lain, Laodikia, apa semua Efesus, mereka ada penyembahan berhala, tapi di sini lebih parah. Dan jemaat gereja Pergamus hidup di tengah-tengah kondisi itu. Saudara, betapa hebatnya perjuangan iman yang diharus pertahankan oleh mereka, saudara. Mereka setia beribadah. Dikatakan, saudara, saya lihat catatannya, ada catatan dikatakan, saya belajar, saya lihat 85%. Mereka tetap setia, cuma yang 15% yang mengikuti ajaran Bileam, Nikolaus yang tersesat. Emang tidak ada yang sempurna di dunia ini. Amin. Amin. Tetapi mereka disebut Kristen sejati. Karena mereka yang bertahan sana mempertahankan iman yang luar biasa. Saudaraku, saudara lihat itu. Dikatakan di sana, engkau tidak menyangkal imanmu. Dan pertama dulu. Dan engkau berpegang pada namaku, bukan nama Zeus, bukan nama Athena, bukan nama yang lain, bukan nama yang dia katakan kehormatan, bukan harta, bukan apa, tapi nama Yesus yang dipegang. Nama Kristus, nama Tuhan. Amin. Ini perkataan Yesus, saudara, kepada Yohanes. Ditulis, lalu surat tersebut dikirim kepada gereja Pergamus. Saudara, saudara lihat itu, ya. Dia berpegang kepada nama Yesus. Ketika orang lain sibuk dengan hal-hal duniawi. Dengan urusan-urusan duniawi, harta, nama, jabatan, semuanya gengsi kita. Mereka tetap berpegang pada nama Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, ya. Dan itu sangat berpengaruh banget. Saudara lihat, bukan cuma itu. Engkau tidak menyangkal imanmu. Ternyata mereka sering mendapat tantangan, mendapat cobaan dalam hal iman mereka. Mungkin mereka tidak mengalami, kalau enggak sembah Zeus, engkau tidak akan hidup. Mungkin tidak seperti itu. Tetapi saudaraku, mereka orang-orang yang akhirnya terkucilkan, sulit untuk saudaraku bebas di daerah tersebut, di dalam hal apapun. Di dalam pekerjaan misalnya, orang lebih memilih lamaran kerja. Kalau yang namanya pengikut Kristus, gak usah terima. Pernah terjadi itu. Pernah terjadi, saya pernah dengar zaman dulu. Kalau tidak mau menganut agama satu, tidak boleh jadi. Misalnya entah apa PNS atau apa segala. Tapi sekarang tidak. Mereka tidak peduli. Ada saja jalan yang Tuhan buat mereka untuk tetap hidup.
Bahkan mereka tetap mencukupi kehidupan mereka dengan melimpah. Amin. Kenapa? Saudara lihat, sebelumnya kita lihat. Bahkan begitu parahnya tantangan iman itu. Tuhan lalu dicontohkan tentang masa Antipas. Antipas itu seorang Kristen, pengikut Kristus. Yang akhirnya mati dibunuh dengan mengerikan. Hanya karena mempertahankan imannya. Tetap setia kepada Kristus. Tetap beribadah dan mempertahankan imannya. Tetapi dia mengalami saudara aniaya yang luar biasa. Dan Tuhan Yesus memberikan contoh. Ketika masa Antipas pun. Itu waktu itu orang-orang Kristen dikejar-kejar. Sampai Antipas terbunuh menjadi sakara saksi Kristus. Tapi jemaat di Pergamus tetap memegang firman Tuhan. Memegang nama Yesus dan tidak menyangkal imannya. Jangan sangkal imanmu, kepercayaanmu. Kata menyangkal itu artinya tadinya kita percaya, gak percaya lagi. Bukan gak percaya kepada Yesus. Tetapi terhadap kejadian pada saat tersebut mungkin apapun yang harus tindakan yang harus kita lakukan. Misalnya kita disuruh untuk tetap jujur dalam satu pekerjaan. Kerja dengan jujur. Jujur kita punya iman. Kita punya saya tetap jujur. Ada godaan untuk korupsi saya tetap jujur. Tetapi ternyata saudara ketuntutan mungkin tekanan. Kebutuhan hidup dan sebagainya. Membuat kita kebingungan. Orang jujur kebanyakan di dunia ini katanya susah untuk hidup. Nah bukan susah untuk hidup. Saya katakan tetapi orang-orang mungkin tidak sekaya orang-orang yang korupsi dan sebagainya. Nah, tetapi tuntutan kiri kanan, ya syukur kalau dia punya keluarga yang tetap takut akan Tuhan. Tetapi kalau punya istri tidak takut akan Tuhan, suami jujur. Tapi kalau istri terus merongrong mau yang mewah-mewah, mau yang ini semua repot juga ya. Ya kan? Tuntutan tekanan semua membuat dia tuh terus bertahan nggak? Ayolah, cuma sekali, nggak apa-apa. Itu tantangan yang begitu berat. Lalu mungkin tekanan dari kiri kanan. Jujur apa enggak. Tetapi ketika dia akhirnya tidak percaya lagi tentang tetap jujur tersebut. Dan dia korupsi. Itu berarti dia menyangkal imannya. Itu maksudnya. Seorang anak muda mempertahankan imannya untuk tetap mengikut Kristus. Tetapi karena dia jatuh cinta dengan seseorang. Jatuh cinta itu buta katanya. Ya, cinta yang melabap kata orang. Cinta yang buta, cinta yang benar-benar menguasai pikirannya sehingga saudaraku sementara orang yang dicintainya itu tersebut punya misalnya kepercayaan yang lain, lalu dia menyuruh kalau kamu mau sama aku terus, kau ikut saya. Kepada seorang pemuda Kristen tersebut, saudara atau pemudi tersebut. Kalau enggak kita putus, tapi demi cinta, dia sangkal imannya. Dia pergi. Saudara mungkin mereka bisa menikah, mungkin mereka bisa hidup punya anak, tapi satu saat akan hancur juga karena gelap dan terang. Ketika si pemuda tetap mempertahankan imannya dalam pernikahan yang seperti itu, saudaraku, akan juga hancur. Kenapa? Susah untuk bersatu. Itu sebabnya saudaraku. Yesus mengingatkan kepada jemaat sini. Kalau kita seperti itu. Sering saudaraku. Ragu di dalam hal iman. Bertobat. Amin. Tetap pegang firman Tuhan. Saudaraku yang kasih. Dikatakan di dalam ayat 16. Sebab itu bertobatlah. Memang berat. Tantangan iman itu memang berat. Saudaraku, pekerjaan profesi saudara mungkin tantangannya begitu luar biasa. Tantangan iman terhadap pekerjaan seperti Pak Petrus. Itu luar biasa. Harus menyatakan kebenaran. Tetapi kalau melihat kondisi kiri kanan saudara bingung juga ya. Ini bawa kebenaran atau bawa perasaan? Saudaraku. Kadang-kadang perasaan ini juga salah. Ya. Lalu orang mengatasnamakan kemanusiaan. Udahlah, tapi tetap orang yang bersalah tetap harus mendapatkan hukuman. Saudara. Itu susah. Saudara. Tantangan saudara sebagai
Anak Tuhan hidup di tengah dunia yang tidak percaya. Jangankan hidup di tengah dunia jauh-jauh lah. Ada seorang mungkin saudara, seorang istri atau seorang suami yang pasangan hidupnya belum setia kepada Tuhan. Saya katakan belum ya. Itu bagaimana saudara memenangkan iman saudara, bertahan dan saudara bisa merebut jiwa orang tersebut, pasangan hidup saudara. Itu berat. Mau kebaktian aja bisa jadi masalah, betul. Pagi banget, jam 6 lagi kebaktian udah kebiasaan. Masih pagi sudah pergi ke gereja. Orang bangun masak bikin ini, kau di gereja. Bawalah bajumu itu ke gereja semua, terus digituin lagi nanti. Ya kan? Kata bapak saya dulu di Balikpapan almarhum. Apa perlu kupikirkan kamar di gereja di pastorat untukmu, katanya. Gara-gara saya ke gereja terus, saudaraku. Ya kan? Itu gitu. Alasannya itu padahal. Ya kan? Padahal maksudnya si ibu tersebut dia ke gereja pagi-pagi, pulang jam 8, langsung ke rumah bisa masak, bisa yang lain-lain. Karena jam 6 itu si bapak masih ngorok. Ya kan? Perjuangan saudara. Ya kan? Untuk beribadah aja sulit. Seorang ibu mengatakan, saya ke gereja masih tidur semua, saya bingung kunci kemana aku taruh itu. Kunci orang itu dari luar. Dikunci dari luar. Terus sampai pulang ke gereja belum bangun semua juga. Ya betul juga ya dikunci, ya kan? Itu tantangan iman, saudara. Tetapi sama seperti Pergamus, jemaat yang setia di sana, mereka tetap berpegang pada nama Yesus. Nah, sulit mungkin mempunyai pengaruh terhadap ekonomi kita, terhadap apapun kehidupan kita, saudaraku. Tapi Yesus bilang apa? Saudara, perhatikan. Di dalam ayatnya pasal ayat 17. Barang siapa menang, berarti harus dikalahkan itu semua. Amin. Diatasi, amin. Kepadanya akan kuberi, kepada apa yang diberi? Barang siapa menang, kepadanya akan kuberi. Di mana tadi itu kitab? Akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Coba saudara lihat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Gini, mana itu kan makanan ya. Kita hidup bekerja untuk mencari kehidupan makanan. Jadi mana ini boleh saya katakan kebutuhan-kebutuhan hidup kita, keperluan kita. Secara jasmani maupun secara rohani. Itu yang saya katakan. Ya. Nah, mana yang tersembunyi ini? Tersembunyi berarti nggak kelihatan toh. Kalau kita bekerja, kita dapat gaji sekian, itu kelihatan kan? Hasilnya kelihatan, sudah kelihatan kan? Tetapi demi mempertahankan iman, kejujuran dan sebagainya, kita tidak punya gaji yang besar atau susah buat kita untuk kerja atau dagangan kita mungkin atau apapun mungkin tidak seperti sehebat pendapatan daripada orang yang tidak jujur tersebut misalnya. Lalu tuntutan kebutuhan saudara lebih besar. Ini bagi seorang pekerja yang jujur tadi misalnya. Bagaimana dia bisa memenuhi, mencukupi kehidupan daripada keluarganya? Saudaraku, saya punya kakek karena saya pernah tinggal sama kakek saya dulu masih kecil. Sempat tinggal ada 2 tahun, saudaraku. Saya pindah-pindah soalnya dulu ya, SD pindah. Makanya anak saya pindah-pindah juga. Tapi saya pindah-pindah bukan karena nakal, karena kondisi dan keadaan. Saudara yang kasih ya. Nah, kakek saya itu kerja di pengadilan negeri di Padang Sidimpuan. Orang di sana pasti sihaan para pengadilan, gitu kan kalau ngomongnya ya. Dikenal jujur, saudara. Dan sangat jujur. Dia tidak pernah mau membela yang tidak benar, saudara. Apapun konsekuensinya. Tapi karena kejujurannya dibanding dengan yang lain, rekan-rekan yang lain, dia termasuk orang yang bukan miskin, karena saya tahu juga punya, ya pasti ya kan ya, susah. Tapi tidak sekaya yang lain. Yang lain sudah punya mobil ini. Saya selama hidup kakek saya tidak pernah punya mobil. Saudara,
Tak pernah punya mobil. Bahkan kalau dia pergi ke gereja hanya naik beca. Yang teman-teman lainnya punya mobil. Memang zaman itu tahun 80-an kan. Nah tapi yang kerja di pengadilan hakimnya, hakim kakek saya dan yang lain itu sudah punya semua. Kakek saya nggak punya. Sampai dia mati setahu saya tidak pernah punya mobil. Hidup dengan anak yang hidup, anaknya ada 9, 11, 2 meninggal, dia 9. Tapi saudara tahu anaknya semua berhasil. Saudara. Dari kejujurannya tersebut. Sementara banyak daripada anak-anak dari rekan-rekannya semuanya berantakan. Karena mungkin dengan harta terlibat dengan foya-foya, dengan yang tidak baik. Bahkan terlibat dengan hukum yang harus diurus oleh orang tuanya sendiri. Nah seperti itu. Nah, bagaimana kakek saya bisa mencukupi kehidupan mulut 9 orang ini? Nah ketika dia pensiun, saudara, saya sempat sekeluarga kakak beradik ada 6 orang karena orang tua saya broken, ya pisah. Sempat kami itu, makanya saya pernah tinggal di situ, berenam semua tinggal di depan kakek saya. Masih kecil-kecil. Bagaimana dia menghidupi 6 mulut ini lagi dan menyekolahkannya, termasuk menyekolahkan saya dan adik-adik saya. Tuhan berikan mana yang tersembunyi. Amin. Di mana-mana yang tersembunyi. Coba kita lihat apa itu maksudnya. Kita lihat di dalam perjalanan bangsa Israel. Coba kita lihat di dalam kitab. Coba kita lihat ini di dalam kitab Keluaran pasal. Ya. Yesaya. Ya. Oh, Keluaran pasal 16. Keluaran pasal 16 ayat 14 sampai ayat 15. Apa yang dimaksud dengan mana yang tersembunyi? Kita lihat. Kan bangsa itu kan pengen makan, nggak ada roti. Tuhan kirimkan mana seperti embun kan, seperti embun putih-putih dan roti surgawi mana. Lalu Tuhan suruh mereka mengambil mana secukupnya menurut mereka, keperluan mereka dan keluarga mereka, ya kan? Dan dimakan hari itu, tidak boleh disimpan karena besok Tuhan kasih yang baru. Banyak mereka karena takut khawatir mereka simpan, ya kan? Tapi besoknya sudah jadi berulat-ulat, saudaraku. Jadi gitu, boleh menabung tetapi bukan karena kikir. Kalau menabung untuk hal yang lain beda. Kita lihat dulu ini. Mana ini yang tersembunyi. Ayat 16, Keluaran 16 ayat 14. Sampai ayat 15 coba kita baca. Ya. Ketika embun itu telah menguap. Tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik. Halus seperti embun beku di bumi. Ayat 15. Ketika orang Israel melihatnya. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain. Apakah ini? Jawab mereka, sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Ayat 16, saudaraku. Ayat 16. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang. Baca tuh. Ya, terus ayatnya yang ke-17. Ya, ayat 18 kita lihat. Dan ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Sampai di sini dulu. Ini kebutuhan yang kelihatan, bukan? Diambil setiap hari. Menurut jumlah keluarganya. Yang mengumpulkan banyak. Yang gajinya besar tidak berkelebihan sehingga terbuang-buang buat berfoya-foya. Yang gajinya secara nominal kecil juga tidak berkekurangan. Karena Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Artinya kaya dan miskin itu sama di mata Tuhan. Kita aja yang bilang kaya atau miskin. Ya kan? Sekarang
Itu buat bangsa ini. Sekarang ayat 33. Coba saudara baca ayat 33. Ayat 33 pasal 16 tadi. Ayat 33. Tentang mana yang tersembunyi. Ini tadi mana yang dikasih kepada mereka. Ya kita baca 1-3. Sebab itu Musa berkata kepada Harun. Ambillah sebuah buli-buli. Taruhlah mana di dalamnya segomer penuh. Dan tempatkanlah itu di hadapan Tuhan. Untuk disimpan turun-temurun. Bahkan di masa ini. Mana ini masih ada dalam kehidupanmu. Ketika engkau sudah tidak melihat lagi. Apa yang sudah kita kerjakan tidak memenuhi. Tetapi Tuhan siapkan. Saudara tahu mana ini? Mana yang ditaruh di buli-buli itu. Diambil segomer. Itulah ditaruh di mana? Di hadapan Tuhan. Ditaruh di dalam tabut. Peti tabut Allah tersebut. Contoh isi daripada tabut Allah, apa isinya? 1, tongkat Harun yang berbunga. 2, apa? Loh batu, ya kan? Yang berisi Taurat atau firman Tuhan. Yang ketiga, mana? Itu ada di peti tabut Allah. Di tabut Allah. Dibawa kemanapun bangsa ini berjalan. Dia ada di belakang apa di depan? Di depan. Artinya mengedepankan. Itu bicara tentang hadirat Allah. Nah hadirat Allah. Ada 3 barang ini saudaraku. Dia menjamin hadirat Allah. Menjamin kehidupan mereka. Tongkat yang berbunga, tongkat Harun. Adakah mungkin tongkat itu bukan bisa berbunga tanpa ditanam. Tapi dalam sekejap tongkat Harun berbunga. Artinya pekerjaan saudara yang mungkin sudah tidak mustahil untuk bisa berbuah, untuk bisa menghasilkan. Sudah dikatakan orang mati, sudah dikatakan orang mungkin saudara bangkrut dan sebagainya sudah gagal. Tapi kalau saudara ada di hadapan Tuhan, tongkat saudara untuk bisa berjalan, untuk bisa bekerja dan sebagainya. Itu berbunga. Amin. Artinya menghasilkan. Itu bicara tentang penghidupan saudara. Sebagai apapun saudara. Saudara. Ya. Firman adalah batu. Itu adalah kekuatan kita. Amin. Untuk bertahan, untuk melawan semua strategi iblis. Yang ketiga, mana yang tersembunyi itu? Itu yang disebut mana yang tersembunyi dalam kitab Wahyu. Ditaruh di hadapan Allah. Ditaruh di tabut Allah. Sekarang kita berjalan, ketika kita berjalan gereja inilah, kita tidak taruh tabut Allah itu di sini lagi, betul? Tapi tabut Allah itu ada dalam diri. Amin. Ada dalam hati kita, amin. Karena apa? Tubuh kita adalah tempat berdiamnya Allah. Jadi ada jaminan bahwa saudara akan tetap diberkati di dalam keadaan susah pun. Ada mana yang tersembunyi yang akan diberikan kepadamu kalau asalkan kita ada bersama-sama dengan hadirat Tuhan tersebut. Amin. Amin saudara. Gak usah takut. Saudara tetap jalan dalam kebenaran Tuhan. Pegang nama Yesus. Jangan menyangkal imanmu. Kuat siapa yang menang, kata firman Tuhan tadi. Dia akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Ketika tidak ada pertolongan kiri kanan dan sebagainya, tidak ada jalan keluar. Ada mana yang tersembunyi yang Tuhan berikan bagi saudara. Luar biasa saudara. Hari-hari diberikan bangsa itu. Tapi Tuhan ambil sebuli-buli ditaruh di hadapannya. Ketika keadaan tidak mungkin untuk mereka bisa berbuat atau mendapatkan sesuatu, Tuhan beri. Dikatakan apa? Disimpan turun-temurun. Amin. Dan ketika Tuhan yang simpan tidak berulang. Tapi sementara bangsa itu simpan untuk keperluannya, untuk kepentingannya, untuk egonya saudaraku berulang. Mari tetap hidup di dalam rahmat Tuhan. Dan saudara tahu rahmat itu baru setiap hari. Selalu baru tiap pagi, baru tiap hari,
besar setiamu Tuhan. Amin. Rahmatnya tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Amin. Kita lihat jemaat di Pergamus. Saudara punya tantangan apa dalam iman saudara? Di dalam hari-hari ini, apakah di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rumah tangga, anak-anak, membesarkan anak-anak, atau di dalam pelayanan, saudaraku? Iman saudara merasa tergoyahkan, tertantang, atau ada kesulitan dan pergumulan, saudaraku? Lihat, mereka tetap memegang nama Yesus dan tidak menyangkal iman mereka. Bahkan mereka tidak mengikuti ajaran atau nasihat orang yang tidak benar. Mereka tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dan ketika mereka kesulitan, mereka kesusahan, bahkan ketika mereka tidak ada yang memberikan mereka untuk bisa menjalankan kehidupan, misalnya tidak ada pekerjaan sekalipun, mereka merasa tidak punya apa-apa. Tuhan punya mana, Tuhan berikan mana yang tersembunyi. Sehingga mereka semua terkagum-kagum. Betapa besarnya Engkau Tuhan. Bukankah saudara sering menerima hal tersebut? Saudara sering menerima mana yang tersembunyi itu kan? Amin. Saya percaya saudara pernah terima itu dalam keadaan yang tidak memungkin. Ada saja Tuhan berikan. Ada saja Tuhan cukupkan. Amin. Saudara lihat itu. Ketika saudara tidak mungkin dan sebagainya. Tapi Tuhan cukup, ada saja. Karena apa? Yesus baik. Dia hidup untuk saudara di bumi ini. Bahkan ketika dia naik ke surga pun, kembali ke sebelah kanan Allah Bapa, dia tetap ada di dalam kita. Sekarang kita akan bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Diteguhkan dengan firman Tuhan. Saudaraku, biarlah kuasa Allah dinyatakan dalam diri. Jangan ada ilah-ilah lain di hadapan Tuhan di dalam dirimu, saudaraku. Biarlah hanya Yesus. Kita bangkit berdiri. Yesus sangat baik dalam kehidupan saya. Amin, haleluya. Yesus baik buat saya. Kita tak dapat balas cintanya. Sebab Yesus itu baik buat kita semua. Haleluya, haleluya. Kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan Tuhan. Jemaat persiapkan diri saudara untuk menerima berkat Tuhan. Jangan takut saudara kekurangan, jangan takut saudara tidak punya apa-apa, jangan takut saudara kehilangan sesuatu. Tuhan berikan kepada saudara mana yang tersembunyi, yang membuat saudara akan tetap bisa hidup di tengah-tengah kehidupan dunia yang begitu berat. Karena Yesus sangat baik. Hamba-hamba Tuhan, persiapkan dirimu untuk melayani Tuhan saat ini. Yesus baik buat. Amin. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus baik buat saya. Ku tak dapat balas sia-siamu
tahu kondisi keadaan kami. Walaupun kami ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, penuh dengan segala kesesatan, peganglah tangan kami Tuhan. Peganglah tangan kami untuk terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Biarlah nama-Mu tetap dipermuliakan di dalam kami, sehingga iman kami boleh tetap teguh dan kuat di hadapan-Mu. Kuatkan kami, bahkan perjamuan Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat ini akan menguatkan iman kami, akan mencukupkan segala kehidupan kami. Karena ada mana yang tersembunyi, yang Kau sudah simpan khusus buat kami yang setia, buat anak-anak Tuhan yang setia, yaitu rahmat-Nya yang selalu baru dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Layakkan kami semua untuk perjamuan Tuhan. Pengampunan-Mu dan rahmat-Mu menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, layakkan kami hamba-hamba Tuhan. Dan biarlah kuasa-Mu dinyatakan. Roti anggur ini menjadi Tuhan Yesus dalam jadi rahmat bagi kami secara iman Tuhan, dengan kasih karunia Allah. Tubuh dan darah Yesus ada bagi kami saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Amin. Saudara silakan duduk untuk dilayani hamba sembah Tuhan sambil menyanyikan lagu ini. Baik buat saya, Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas cintanya, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat Rasakan betapa baiknya Yesus dalam kehidupanmu saudara. ku tak dapat balas cintanya, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas cintanya, Yesus, Yesus baik. Baik. Angkat nyanyi ini sekali lagi. Saudara angkat tangan kanan saudara dengan komitmen. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat balas cintanya, Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan iman tubuh Kristus dalam nama Yesus.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan iman darah Yesus Kristus. Haleluya. Rasakan terus kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Dia tidak pernah bisa menyangkal dirinya sebagai Allah yang setia. Meskipun kondisi kita tidak setia. Tapi jangan mendukakan roh. Jangan mendukakan hati Kristus. Dengan kelemahan dan keterbatasan kita. Sebab Tuhan tidak akan mengizinkan masalah persoalan melampaui kekuatanmu sebagai manusia. Engkau sanggup, engkau mampu. Bahkan di dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa pun, ada mana yang tersembunyi yang akan diberikan bagimu, yaitu kehidupan, penghidupan, dan segala apapun. Dia sudah cukupkan kehidupan kita. Kesehatan dia berikan. Sandang panganmu dia berikan. Apa yang kau butuhkan dia berikan. Pekerjaanmu dia berkati. Anak-anakmu dia jaga. Engkau suami istri, dia tetap satukan, teguhkan. Berjuanglah terus. Tapi peganglah firman Tuhan sebagai pedang untuk melawan segala yang tidak benar dan yang tidak berkenan. Hanya firman Tuhan kekuatanmu. Sebab Injil itu juga adalah kekuatan Allah. Maka Injil firman Tuhan itu juga kekuatanmu. Tuhan tahu berat. Yesus tahu berat perjuanganmu. Yesus tahu susah dan berat. Tapi dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan dia perintahkan engkau, pikullah salibmu setiap hari. Barang siapa menang, dia akan kuberikan mana yang tersembunyi. Bahkan namamu dicatat dan ditulis di batu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berikan ucapan syukur dan terima kasih yang paling indah dari mulut. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tidak ada kata-kata yang lebih indah dan yang cukup untuk kami sampaikan dibanding kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa.
Kami hanya bisa mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Terima kasih buat cinta-Mu. Terima kasih buat kemurahan dan kebaikan hati-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah kami dan Juru Selamat kami. Sementara anak-anak-Mu akan mempersembahkan korban syukur, persembahan-persembahan mereka untuk pekerjaan Tuhan. Akan mau mengembalikan milik Tuhan persepuluhan hasil daripada pendapatan mereka. Tuhan, Engkau akan mendidik dari tempat yang maha tinggi. Dan Engkau akan memberkati sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami persembahkan persembahan yang layak di hadapan Engkau. Kuduskanlah dan sucikan menjadi dupa yang harum. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku sebelum persembahan. Satu lagi ya, sebelum persembahan. Bagi saudara-saudara yang ketika acara musyawarah besar tidak hadir, yang dipanggil namanya saat ini ya dalam kepengurusan dan belum dilantik atau didoakan di kepengurusan ini ya, maka saya akan memanggil yang belum datang, yang tidak datang atau yang belum dilantik atau belum didoakan. Saya saudara maju ke depan, nggak usah berlutut, berdiri saja, dan kami akan mendoakan saudara dan melantik saudara ya, yaitu di kepengurusan ya, di kepengurusan pengurusan biro-biro dan bidang-bidang pelayanan yang ada ya. Saudara yang namanya dipanggil dan disebut dan belum didoakan ya, datang ke depan. Biro-biro yang ada, biro kesekretariatan, sekretaris umum Dasyanto Ian SEE, terus sekretaris 1 Dea Ventitama, sekretaris 2 Yeni, sekretaris 3 Priska, ini sudah semua kemarin ya. Di biro keuangan ada bendahara 1 Petrus Eko, terus bendahara 2 Perawati Munte. Ada pelayan meja persembahan di biro keuangan ya. Ibadah Raya 1 Hotlin Sianturi, Konaimim Nim si Jabat, Maya Munte. Maju ke depan kalau belum didoakan langsung. Ibadah Raya 2 Hotriani Purba, Maris Manalu, Nurmiwati Sinaga. Ibadah Raya 3 Julianti Sianturi, Valen Pakpahan, Vester Erina. Apakah semua sudah dilantik ini? Maya mana? Ya, silakan. Langsung ya ke depan biar cepat soalnya waktunya. Ya, yang belum ya. Untuk di Biro Warga Jemaat, Ketua Maxilian Andri Pinori, Pelayanan Pelprit, Ketua Demak Manalu, Sekretaris Herbert Sihite, Bendahara Andreas Ismanu, Pelayanan Wanita atau Pelwap, Nova Takahindangan, Sekretaris Martin Ria Sarumaha, Bendahara Mary Butar-Butar, Pelayanan Pemuda Remaja, ya Robi Tarigan, Ketua, Ayu Sihite, Pelayanan Anak Pantai Costa, ya Ayub Sutoyo, Sekretaris Hester Erina, ya. Terus pelayan Rayon 1, untuk Rayon 1, ya Ketua Osian Simanjuntak, Sekretaris Pastor Erina, Bendahara Masri Matanari. Rayon 2 Maris Manalu, Nurmiwati, Ika Juliana Sianturi. Ketua Rayon 3 Jetman Simbolon, Hotliani Purba, Dharma Eli Sidabutar. Untuk Biro Pelayanan Ibadah Raya Simon Pardede, bidang musik Abednego, dancer, bidang dancer Agnes Tampu Bolon, bidang multimedia Rizky Nugraha, pelayanan meja perjamuan ya yang selain majelis gereja Warli Tambah, Herbert Rizky Nugraha, Fendi Atmaja, Edi Gena. Ini semua sudah dilantik. Ada ya? Ya? Pak Fendi Atmaja ada? Ayo langsung maju Pak, yuk. Biro Diakonia, nama saudara yang belum datang kemarin, belum didoakan berarti kan? Saudara ke depan.
Ketua Limukian, Sekretaris Arifman Harefa, Bendahara Ririn, Humas atau PU Bapak J. Tampu Bolon, terus Bapak Sutadi, terus semua ini dilantik belum? Ya, Biro Litbang Eksternal, Ketua PA Rumah PA, anggota Erikson dan Evi Rahmawati, Biro Maintenance, Lamser Neabaho, Demak Manalu, Erwin Tambunan, ya, Pendi Atmaja, Agus Freddy Max di maintenance. Ya, saya sudah beritahukan kepada saudara semua kemarin ya. Ya, kita akan saya berdoa, melayani, saya akan berdoa buat mereka. Kita nyanyikan satu lagu, saudara semua doakan mereka. Melayani. Saudara berdiri saja dengan sikap berdoa. Lebih sungguh hamba-hambamu yang siap melayani di kepengurusan 2002-2024, saudaraku. Maka Tuhan taruhkan hikmat kepada mereka dan urapan Allah. Taruhkan mereka kesetiaan dan mereka boleh berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Kuatkan mereka di dalam menjalankan setiap tugas-tugas pelayanan yang Tuhan sudah percayakan. Dan berikan mereka kekuatan kemampuan penghiburan tersebut, agar mereka boleh melakukan segala pelayanan mereka dengan kasih karunia. Itu sebabnya ya Tuhan, pada saat ini kami melantik hamba-hamba Tuhan yang sudah disebut namanya yang berdiri saat ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat melayani, Tuhan memberkati ya. Puji Tuhan, saudaraku, serahkan kepada WM. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan dan juga roti perjamuan kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kedua dan ketiga kita ke depan, dimulai dari sebelah kanan saya dan kiri saya. Kita angkat pujian suka-sukamu Tuhan. Hidupku berarti tebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka
Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta gereja kita. Saya serahkan kepada majelis gereja, Bapak Petrus Eko Supriyadi. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian diberkati. Puji nama Tuhan. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya. Selamat pagi. Ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah bersama-sama di tempat ini? Puji nama Tuhan. Jemaat lama semua. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita buka warta kita sama-sama. Mengundang kepada seluruh pelayan-pelayan dan jemaat pada hari Jumat, yaitu kita ada doa bersama tempat ini. Pada pukul 7 malam dilayani oleh Bapak Rumah PA. Dan pada Sabtu, di tempat ini juga ada ibadah pemuda dan remaja, dimulai pukul 7 malam, yang dilayani oleh Ibu Dora Swawah. Puji nama Tuhan, pada hari Senin kemarin tanggal 28, kita sudah mengadakan Mubes GPD Sekina, dan bagi seluruh pelayan, rekan sekerja Allah, kiranya boleh memberikan diri dengan tulus untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sebentar kita ada ibadah sekolah minggu di tempat ini, pukul 8. Bapak Ibu, coba dibuka warta saudara Bapak Ibu. Di situ ada jadwal pada minggu yang akan datang. Kiranya Bapak Ibu yang terjadwal, kiranya dapat mempersiapkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita melalui program diakonia mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu sekalian, bagi keluarga, yaitu persembahan kasih kita Rp20.000 per bulan. Bapak Ibu Saudara bisa mengambil amplopnya atau kartunya di depan, dan Bapak Ibu bisa memasukkannya di kotak diakonia kita. Puji nama Tuhan. Tetap dukung dan doakan pelayanan dan program gereja kita di tempat ini. Tetap dukung dan doakan bangsa dan negara dalam menghadapi pandemi sekarang ini. Dan juga kita tetap dukung dan doakan bumi atau dunia kita yang kita tinggali ini supaya damai, kiranya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak ingini. Karena Tuhan tetap pegang kita dengan tangannya, tangan kanan yang luar biasa. Dukung dan doakan juga gembala sidang tempat ini dan seluruh pengerja majelis gereja dan pelayan-pelayan Tuhan serta seluruh jemaat. Amin Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak dari Bapak Ibu sekalian diberkati oleh firman Tuhan? Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kita supaya kita tetap kuat, tetap yakin dan percaya bahwa ada mana yang tersembunyi yang Tuhan sediakan untuk kita turun-temurun. Dalam arti kata, turun-temurun itu tidak pernah habis Bapak Ibu, selalu turun-temurun. Jadi kalau kita sudah dipanggil, anak kita dapat, cucu kita dapat, dan seluruh keturunan kita pun dapat. Amin. Karena di dalam Kristus kita adalah ahli waris yang sah. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.
Jadi telah terbentuk kepengurusan baru ya, bersama dengan majelis gereja dan seluruh biro-biro yang sudah mulai bekerja sejak pelantikan Senin kemarin. Jadi jadwal saudara sudah diatur oleh masing-masing biro ya. Jadwal di Warta mulai minggu besok itu sudah diatur oleh biro. Kecuali jadwal majelis gereja untuk perjamuan kudus, karena majelis gereja tetap saya yang buat jadwalnya ya Pak Simon ya. Nah, karena mereka majelis gereja ya. Kalian majelis gereja, biar gembala sendiri yang untuk menjadwalkan majelis gereja. Tetapi untuk jadwal di lainnya, apakah doa, apakah ibadah raya, walaupun dia majelis gereja terkena jadwal, tidak masalah. Tetapi kalau perjamuan kudus kan itu majelis gereja dan beberapa orang yang ditetapkan di sana toh, itu biar dijadwalkan oleh gembala sidang ya, puji Tuhan. Jadi saudara perhatikan, kiranya kita semua boleh bekerja sama. Bagi majelis gereja yang sudah memberikan foto di WA ya, di WA majelis gereja, dan bagi yang belum memberikan foto, ada berapa orang lagi ya. Besok saya akan ke kantor. Saudara berikan foto tersebut, nanti saya yang print deh, daripada saya minta pas foto saudara kadang-kadang susah, itu aja saya printkan 2 kali 3 ya. Foto dengan baik bagi majelis gereja ya. Dan biayanya ya ada kemarin, tolong diberikan hari ini. Kalau saudara tidak berikan, terpaksa besok saya talangin. Tuhan pasti kasih ya, saya talangin tuh. Karena nggak mungkin saya kasihnya misalnya 5 orang dulu, 2 orang dulu. Karena kan di sana nggak mungkin begitu kerjanya kan, sekaligus atas nama majelis gereja, gitu. Foto kok nggak salah yang belum serahkan siapa ya? Pak Sutadi belum. Nanti foto Pak Sutadi ya, pakaian begitu, nanti minta foto, kirim di WA di grup majelis tersebut. Siapa lagi ya yang belum? Pak Sutadi belum. Pak Limukian sudah ya. Ada beberapa yang belum di majelis gereja ya. Siapa lagi yang belum? Oh, Pak Andreas Ismanu. Oh, dia nunggu hari ini karena pakai jas kan? Iya, jadi foto sekalian masukin. Ya. Ada beberapa biaya yang kita buat ya untuk semuanya itu. Ya, kemarin kita putuskan ya 75 ya. Tolong diberikan. Saudara bisa kirim ke saya atau saudara berikan, atau untuk pagi ini saya kalau saudara misalnya kirim ke saya. Tapi kalau saudara pagi ini berikan cash, kasih lewat Pak Petrus saja deh dulu. Nanti Pak Petrus yang ke saya. Saya nggak mungkin ngumpulin uang di situ ya kan ya. Nah, kalau saudara belum ada, nanti besok saya talangin. Nggak apa-apa, karena saya nggak mungkin 1-2 orang langsung ya. Tapi saya percaya saudara pasti ada. Udah gajian semua ini. Haleluya, amin. Tuhan berkati ya. Tidak masalah ya. Oke, kita akhiri ibadah kita. Seluruh jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Ya, kiranya Engkau memberkati kami dengan melimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kekasih-kekasihku, pulanglah. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapamu di surga. Cinta dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamatmu. Kekuatan, sukacita, penghiburan Roh Kudus. Dan hanya kebajikan serta kemurahan Tuhan saja yang mengikuti engkau seumur hidupmu.
sampai ketika Yesus datang kedua kali kelak, dia mendapati iman di dalam engkau dan kita semua bersama-sama dengan dia dalam kehidupan yang kekal, yaitu sorga yang mulia. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan terima. Abang, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.